diberikan kesempatan oleh Tuhan satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan sertai kami. Terima kasih kalau sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu dalam situasi, kondisi hari-hari ini bahwa firman Tuhanlah yang meneguhkan, menguatkan, memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Karena itu kami percaya Tuhan firman-Mu lah menjadi penopang dalam kehidupan kami. Dan itu kami rindukan, biarlah kami tidak jemu-jemu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, tidak jemu, tidak bosan-bosannya kami terus untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di dalamnya ada kekuatan yang meneguhkan, yang memerdekakan kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah hati kami semua kami persiapkan dan kami terima dan kami siap menyambut kebenaran itu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi di dalam ibadah kita. Syukur. Terima kasih kesempatan bagi kita semua boleh ada bersama-sama. Saya juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, dapat melewati hari-hari yang begitu sulit. Ya, apa yang selama ini yang kita takutkan, apa yang selama ini kita bayangkan, apa yang selama ini ada dalam benak kita, itu yang saya alami, dan puji Tuhan kalau saya bisa melewati itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan apa yang saya rasakan, saya percaya sungguh juga itu dapat dialami oleh Bu Nana dan keluarga, sehingga keluarga ini kita akan melihat dan kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari mereka karena pemeliharaan Tuhan. Dan hal ini juga kita pelajari Bapak Ibu, bukan berarti kalau orang yang tidak bisa melewati dengan baik, mereka yang hari ini mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan, itu pun kita percaya ada dalam rancangan Tuhan sendiri. Karena itu bagaimanapun keadaan kita percaya kalau kita di dalam Tuhan itu adalah sebuah keberuntungan. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita buka sekali lagi Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti kita akan bergantian bersama-sama baca supaya kita juga dapat bagian. Silakan. Nanti saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, kita bergantian sampai yang ke-9 dari pasal Filipi pasal 4. Kita akan membaca bersama-sama. Ayat yang pertama begini dari Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Silakan ayat yang kedua. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Tunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka maka Allah Allah sumber sumber damai damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya memberikan satu tema, itu sikap dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saya hari-hari ini ketika menyampaikan firman Tuhan, saya selalu renungkan bahwa yang kita butuhkan adalah hari-hari ini adalah yang pertama, kita harus mendapatkan kekuatan, kita harus mendapatkan penghiburan, kita harus mendapatkan keteguhan, kita juga harus mendapatkan sukacita, karena hari-hari ini situasi kondisi membuat kita seringkali kita kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, kehilangan optimis, kehilangan sukacita. Karena itu hari ini juga saya menyampaikan bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan. Kita berharap bahwa dalam kondisi apapun, apalagi terlebih kondisi seperti ini, kita memiliki sikap yang tepat dan benar, sehingga ketika kita memiliki sikap tepat dan benar, kita boleh berdiri teguh, kita boleh tetap kokoh dalam iman kita, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun, karena kita sudah mengerti benar firman Tuhan. Karena itu mari kita melihat ayat demi ayat yang akan kita baca, yang sudah kita baca. Saya akan menyampaikan dengan tema sikap dalam tantangan kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa dalam jemaat Filipi lebih kurang hampir sama dengan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi, di mana jemaat ini mengalami satu tantangan, walaupun tantangannya berbeda. Tantangan kita hari ini adalah COVID-19. Ada banyak pandangan, beratus pandangan, bahkan beribu pandangan orang mengatakan tentang COVID ini. Tapi satu hal yang kita percaya dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, tidak ada sehelai jatuh pun di tanah ini rambut kita. Artinya kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Karena itu kalau Tuhan izinkan terjadi, maka yakini, imani, percaya bahwa ada maksud rencana Tuhan melalui COVID-19 ini akan terjadi. Ada maksud rencana Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita ubah pola pikir kita, bahwa sekali lagi bahwa COVID ini bukan lagi menjadi masalah, tapi melalui COVID ini kita percaya akan ada berkat Tuhan bagi kita. Karena itu kita melihat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Filipi ini, ada persoalan masalah yang terjadi. Apa persoalan masalah yang terjadi? Yang pertama, kita melihat kalau di dalam Filipi 1 ayat 15, Filipi 1 ayat 15 sampai 17, silakan minta tolong Pak Theo baca. Filipi 1 ayat 15-16 ya. Boleh aja ya. Pak Ades, Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17-nya. Ya. Oke, makasih. Tetapi, ya terus 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Baik, terima kasih Bu Lia. Yang kita lihat di sini ada persoalan yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Yang pertama, kita melihat ternyata dikatakan di situ tadi, ada orang yang memberitakan Kristus dengan karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada juga memberitakan Injil karena kepentingan sendiri, kepentingan perut, ada kepentingan yang tidak murni. Nah, karena itu kita melihat ternyata di dalam jemaat Filipi sendiri yang sudah menjadi Kristen, ada masalah terjadi. Bahwa ada maksud-maksud lain dalam memberitakan Injil, ada maksud-maksud lain dalam pelayanan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat Filipi. Itu tantangan terjadi dari internal, dari dalam diri sendiri, dari dalam jemaat itu sendiri. Ternyata kita melihat tantangan bukan saja dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, dari kelompok kita sendiri.
Kalau kita melihat jemaat Filipi, tantangan itu bukan saja datang dari luar, bukan datang dari orang yang tidak percaya, tetapi dari gereja itu sendiri memiliki tantangan. Karena ada orang-orang yang tidak memiliki motivasi yang murni dalam melayani. Sehingga ini menjadi tantangan. Yang kedua, ada tantangan yang terjadi. Kita melihat kalau ini sekarang tantangannya dari luar. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua dan ketiga, saya bacakan bagi kita, dari Filipi 3 ayat 2 dan 3, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang kedua, persoalan yang terjadi adalah persoalan eksternal, terjadi dari luar. Di mana kita lihat ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus mereka disunat. Nah, ini kan ajaran lahiriah. Sehingga Paulus berkata, tidak, kita percaya bukan karena hal-hal lahiriah, tapi kita percaya kepada Yesus secara rohani. Nah, karena itu kita lihat, ini tantangan dari eksternal. Dan yang ketiga, ada persoalan lagi di pasal yang keempat tadi. Kalau kita membaca ayat kedua, dikatakan ada perselisihan antara siapa? Eudia dan Sintike. Karena itu firman Tuhan berkata, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi kita melihat, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata tantangan yang dihadapi baik terjadi dari internal maupun eksternal. Dalam keadaan kehidupan, seringkali kita hadapi demikian. Bahwa yang terjadi hari-hari ini, virus corona ini menjadi tantangan eksternal dari luar terhadap diri kita. Tapi seringkali tantangan itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena kita tidak merespon dengan tepat. Dan kita mendengarkan banyak hoax, kan? Ada banyak orang yang tidak percaya virus corona. Ada yang tidak mengatakan, itu konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa itu antikris. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan pemerintah supaya menjual supaya mendapatkan keuntungan melalui vaksin dan sebagainya. Nah, ini kan seringkali membuat kita menjadi bingung, menjadi takut, menjadi ragu, dan kita bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu kita lihat bahwa dalam tantangan apapun, kita melihat firman Tuhan sudah memberikan satu formula yang baik. Karena itu kita melihat ayat yang pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi, kondisi yang tidak pasti, yang membingungkan ini, yang menakutkan ini. Rasa-rasanya hari-hari ini kalau kita melihat bahwa gampang sekali tiba-tiba kita mendengar orang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba kena virus dan meninggal. Mengerikan, bukan? Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa yang pertama yang harus kita miliki adalah kita berdiri teguh. Ayat 1 berkata, berdirilah juga dengan teguh dalam. Jadi sikap kita yang pertama adalah kita berdiri teguh. Berdiri teguh. Jadi sikap kita menghadapi tantangan yang pertama adalah kita berdiri teguh. Apa maksudnya berdiri teguh? Berdiri teguh adalah berdiri teguh dan tidak goyah, tidak tergeser. Apa yang tidak tergeser? Iman kita tentunya kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia mudah dimengerti atau BIMKA berkata sungguh-sungguh percaya. Jadi dalam kondisi seperti ini pun kita harus tetap sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena dalam suasana seperti ini, seringkali orang sudah mulai goyah. Kita melihat responnya tidak benar. Kita mendengarkan di berita, di TV, di Bekasi, ada seorang yang kena virus corona. Lalu kita melihat apa yang dilakukannya. Dia bunuh diri. Jadi ini merupakan respon yang tidak benar.
Jadi kita melihat bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, biarlah kita kiranya tetap berdiri teguh. Apa iman kita yang percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak goyah, kita tidak mundur, kita tidak salah dalam bertindak. Karena kita percaya kalaupun kita kena virus itu, bahwa Tuhan izinkan terjadi. Kalaupun kita harus menerima kematian sekalipun, kita percaya itu rencana Tuhan yang terbaik. Dan kalau kita bisa melewati itu dengan baik, itu pun karena anugerah Tuhan. Karena kita percaya, saya merasakan sendiri bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih Allah itu mungkin Bapak Ibu belum tahu. Ketika saya terpapar COVID, saya belum mendapatkan hasil PCR. Saya ingat betul itu sekitar hari Minggu, ya, hari Minggu. Hari Senin hasil PCR sebetulnya keluar itu hari Selasa. Hari Minggu itu keadaan saya tidak menentu. Saya sulit bernapas, saya begitu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya saya nekat untuk berangkat ke rumah sakit dengan Gojek. Saya berangkat ke rumah sakit, depan rumah ada rumah sakit Harapan Bunda yang cukup besar, katanya tipe B. Saya di sana diperiksa dan yang membuat saya semakin takut adalah dikatakan Bapak ini harus dirawat. Tetapi mohon maaf, di rumah sakit ini penuh. Dan kalau Bapak mau menunggu, kita tidak tahu sampai kapan harus menunggu. Karena di IGD itu masih banyak orang yang antri, yang lebih parah dari Bapak. Tapi Bapak ini juga harus dirawat. Waduh, saya ketakutan, saya makin menambah. Tapi mohon maaf, ruangan kita tidak ada. Lalu bagaimana? Saya tanyakan solusinya kira-kira bagaimana. Silakan Bapak pergi ke rumah sakit tipe A, rumah sakit Polri. Akhirnya dengan ketakutan, akhirnya dengan kelemahan fisik saya beranikan saya pesan Gojek lagi. Saya pergi lagi ke rumah sakit Polri. Karena itu tipe A, berarti lebih tinggi dan kapasitas lebih besar. Apa yang saya dapatkan Bapak Ibu tetap sama saja ketika saya pergi ke sana dalam kelemahan fisik saya, dalam segala berpikir, wah itu rasanya, wah sudah nyerah lah. Tapi saya selalu percaya bahwa kalaupun saya harus meninggal, saya percaya ini rencana Tuhan. Karena itu ketika sampai di sana pun saya tetap ditolak juga. Dia katakan, Bapak lihat, memang saya melihat di emperan IGD itu semua merasa diri saya. Tapi dokter juga berkata hal yang sama. Dikatakan, Bapak, mohon maaf, ruangan kita penuh, IGD penuh. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa terima Bapak. Bapak silakan isolasi di rumah saja. Bapak silakan di rumah saya karena obat. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya pergi lagi kembali ke klinik di mana saya biasa berobat. Hal yang sama dilakukan juga, karena sebetulnya di sana bisa rawat kita. Tapi dia dari sana juga mengatakan, mohon maaf, ruangan kita penuh, dan kami juga hanya bisa memberikan obat. Bapak Ibu, saya kembali pulang ke rumah dengan 2 rumah sakit besar dan 1 klinik. Dan apa yang saya dapatkan, saya tidak mendapatkan perawatan di sana. Dengan saudara bisa bayangkan kita ditolak 2 rumah sakit besar dan 1 klinik, dan akhirnya pulang ke rumah kembali. Saya tidak rasanya kok usaha saya semua gagal. Tapi disitulah mungkin juga iman saya diuji kembali. Sehingga saya mengambil keputusan bahwa saya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menjaga saya. Kalaupun suatu saat atau suatu waktu nanti saya pun harus meninggalkan dunia ini, saya percaya bahwa keluarga saya Tuhan pelihara, istri saya Tuhan pelihara. Nah, itu menjadi pegangan saya sehingga saya tidak berpikirkan mencari alternatif lain. Sehingga saya selalu berpegang teguh dan berdiri teguh kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang kita hari ini baca, ini juga meneguhkan saya bahwa dalam situasi kondisi apapun, mari kita, pertama saya berkata, kita berdiri. Jangan goyah, iman kita tetap bareng. Jangan sampai kita mengambil tindakan-tindakan yang di luar kehendak. Kita melihat ada banyak, seperti tadi saya katakan di Bekasi, ketika kena virus corona, justru dia tidak tahu apa yang dia alami,
sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, kita melihat salah dalam mengambil. Ada juga yang ketika kena virus corona malah dia pergi ke dukun. Nah, sehingga ini tindakan-tindakan yang salah. Tapi kita orang percaya dalam situasi apapun, menghadapi situasi yang sulit, kita tetap berdiri teguh dalam iman. Ayat 9a berkata demikian. Menarik, Paulus tidak hanya memberikan satu teori, tapi Paulus juga memberikan satu contoh. Sehingga di ayat 9 berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jadi Paulus sudah memberikan contoh. Jadi berdiri teguh itu seperti saya, kata Paulus. Bagaimana emang Paulus? Paulus, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan, saat menuliskan surat ini, dia sudah tahu bahwa umurnya tidak panjang lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan vonis hukuman mati. Dia sedang ada di penjara saat itu. Diperkirakan penjara Roma, karena itu dia sudah mendapatkan vonis. Tapi Paulus berkata, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah alami, apa yang saya sudah perbuat, ikuti. Apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap berdiri teguh sampai akhir hidupnya. Dia tetap imannya tidak goyah oleh karena tantangan, bahkan mati, maut sekalipun, hukuman mati sekalipun tidak membuat dia berubah setia kepada. Karena itu patut kita pelajari bersama-sama, patut kita teladani bersama-sama apa yang Paulus katakan dalam menghadapi situasi, kondisi hari ini, dalam tantangan kehidupan ini. Mari kita tetap berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi tantangan kehidupan ini? Kita melihat ayat yang keempat, berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacita. Jadi Paulus mengulang dua kata yang sama. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Paulus. Kenapa? Karena dalam kondisi, situasi yang mereka alami, jemaat Filipi, mereka kehilangan sukacita. Terlihat dari apa? Salah satunya mereka sudah mulai berantem. Ada Eudia dan Sintika tadi, sudah mulai berantem. Karena mungkin persoalan-persoalan yang terjadi dalam jemaat tadi, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, dengan kondisi seperti ini, kita juga alami Bapak Ibu, membuat kita seringkali kehilangan sukacita. Karena itu salah satu tips mungkin dari saya juga bagi kita. Kalau saya mengurangi berita-berita tentang virus corona. Ada teman saya itu setiap hari mengupdate. Hari ini yang terpapar sekian, yang meninggal sekian, dia share ke saya. Saya bilang gini, kita jangan fokus lagi kepada berita-berita itu. Oke lah kalau kita mencari berita tentang bagaimana penyembuhan, bagaimana cara isoman yang baik, bagaimana obat-obatan. Oke, tapi jangan lagi kita update. Bayangkan Bapak Ibu kita terima setiap hari berita-berita tentang kematian terpapar, kita membuat kita kehilangan sukacita. Karena itu saya putuskan saya tidak mau dengar itu lagi. Walaupun tetap kita doakan yang terpapar, kita doakan yang saat ini isoman, ya itu menjadi beban kita bersama. Tapi jangan sampai itu membuat sukacita kita hilang. Jangan membuat sukacita kita terganggu, damai sejahtera kita terganggu. Karena itu kita lihat yang kedua berkata bersukacitalah. Memang ini terlihat kontradiktif. Kenapa? Karena masa kita dalam kondisi sekarang ini, tetapi firman Tuhan berkata harus bersukacita. Harusnya kan kita berduka cita dong. Harusnya kan kita bersedih dong. Harusnya kan kita marah. Harusnya kan kita kesal. Harusnya kan kita berontak. Tapi firman Tuhan berkata, dalam kondisi ini pun kita harus bersukacita. Nah, karena itu saya pikir luar biasa. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi saudara dan saya. Kita harus bersukacita. Ternyata bersukacita ini bukan karena keadaan, situasi, tetapi karena kita memandang kepada Tuhan. Sukacita ini didapat karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Paulus sangat baik sekali menyampaikan. Kenapa kita bersukacita? Sebetulnya di dalam ayat 1 dia sudah memberikan penjelasan. Karena itu, karena apa? Karena di dalam ayat pasal 3 sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Jadi bersukacita bukan karena situasi kondisi, tapi karena kita melihat kepada Tuhan, janji Tuhan.
Dan kita melihat dikatakan bahwa kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Injil berkata, apa gunanya kamu memiliki dunia ini tetapi kalau jiwa kamu binasa? Sehingga ini menjadi pendorong bagi kita. Paulus berkata, kamu bersuka cita bukan karena situasi, tetapi kamu bersuka cita karena kamu sudah punya Tuhan. Kamu bersuka cita karena namamu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Di dalam ayat yang kedua, di akhir katakan, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita percaya, sehingga Bapak Ibu, ketika saya kena virus corona, saya tidak takut akan kematian. Saya tidak pernah takut akan kematian. Tapi seringkali ketika saya lihat istri saya, anak saya, itu yang membuat saya, Tuhan kalau bisa jangan dulu. Tapi saya tidak takut. Karena apa? Karena kita percaya, kalaupun kita mati hari ini, kalau kematian itu kan hanya waktu saja. Hari ini kita meninggal, hari ini kita mati. Mungkin ataupun tahun depan kita mati, atau kapanpun kita mati, sama saja, pasti mati. Orang hidup pasti akan mengalami kematian. Tetapi kalau kita punya kepastian, kita ada dalam Tuhan, maka kita punya kepastian kita memiliki surga. Dan itu yang terutama. Dan itu menjadi sukacita kita. Dikatakan tadi, bukan karena apa yang terlihat, tapi sukacita karena apa? Karena kita di dalam Tuhan. Sukacita itu juga karena kita memiliki hubungan baik keakraban dengan Tuhan. Itu sumber sukacita. Ya, kita ingat bahwa dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, maka aku pun tinggal dalam kamu. Maka dikatakan, jadi ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita mampu melewati apapun. Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena itu sukacita kita bukan karena harta yang kita miliki. Sukacita kita bukan karena jabatan yang kita miliki. Sukacita kita bukan karena kita pintar, kita cantik, kita ganteng, kita memiliki segala sesuatu yang bukan. Tapi sukacita kita karena kita memiliki itu. Karena itu betapa pentingnya kita bersukacita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa dalam Alkitab berkata bahwa hati yang gembira atau sukacita adalah obat yang paling manjur. Dan ini betul-betul saya alami bahwa ternyata saya tidak tahu Bu Nana dan yang lain ketika kita terpapar COVID ini, ketika pikiran kita negatif, ketika pikiran kita tidak baik, maka saya sendiri secara pribadi ketika saya berpikir negatif, maka saya tiba-tiba sesak. Biasanya begitu, saya nggak tahu yang lain. Karena itu betapa penting menjaga sukacita. Karena itu ketika saya tahu itu, saya langsung bernyanyi. Saya biasanya bernyanyi. Saya ambil gitar, makanya saya nggak pernah lepas gitar di samping saya. Ketika saya mulai berpikir yang tentang negatif atau mungkin ketakutan, saya langsung nyanyi. Sehingga itu membuat saya kembali lagi disegarkan dan saya tidak sesak. Jadi ternyata betul, saya tanya teman saya juga yang kena COVID, ketika dia berpikir negatif, maka sesak. Karena itu jaga pikiran betul. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan betul-betul itu menyembuhkan. Obat menyembuhkan. Ketakutan kita itu menyembuhkan rasa sakit kita. Karena itu yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan kehidupan? Kita bersuka cita. Jadi B yang ketiga, tadi B yang pertama berdiri teguh, B yang kedua bersuka cita, B yang ketiga adalah berdoa. Jadi sikap kita menghadapi tantangan, saya memberikan 3B. Pertama berdirilah teguh, yang kedua bersuka cita, yang ketiga berdoa. Kalau kita melihat ayatnya yang berapa ya? Yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita melihat di sini dikatakan bahwa nyatakan segala sesuatu dalam doa. Jadi B yang ketiga adalah kita berdoa. Kita berdoa, kenapa? Itu bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, bergantungan kita kepada Tuhan.
Dan kalau kita belajar ilmu counseling, ketika kita menceritakan beban kita kepada konselor, maka secara tidak langsung 50% beban kita sudah hilang. Nah, itu ilmu dalam counseling. Mungkin Sisi lebih tahu, orang psikologi. Dikatakan, ini saya mengutip saja, ilmu counseling, bahwa ketika kita menceritakan kepada konselor, maka beban kita sudah selesai sebetulnya 50%. Apalagi kalau kita ini bercerita kepada Tuhan melalui doa. Saya percaya lebih daripada itu, maka persoalan kita, ketakutan, kekhawatiran kita pun sudah selesai. Karena itu betapa pentingnya kita terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa itu menghilangkan kekhawatiran. Kalau kita lihat tadi katakan ya, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Jadi kalau kita khawatir, maka mari kita langsung ambil sikap yang benar, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak berdampak apa-apa, tidak berdampak positif bagi kita. Tapi doa menyegarkan jiwa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat saat ini dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita menghadapi COVID, mungkin kekayaan kita tidak menolong kita. Kepintaran kita tidak menolong kita apa. Tetapi yang menolong kita hari ini adalah Tuhan. Dengan itu, kita berdoa kepadanya. Karena itu, saya menyampaikan bagi kita kembali, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang pertama, kita berdiri teguh. Yang kedua, kita bersuka cita. Dan yang ketiga, kita terus berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak punya uang untuk membantu orang lain. Mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu dan memang tidak boleh juga physical distancing untuk mengunjungi orang lain. Tapi minimal kita berdoa untuk orang lain. Saat ini karena orang-orang membutuhkan. Saya sangat bersyukur ada di komunitas ini, di gereja ini. Ketika saya sakit pun semua support dan saya sering sekali ditanya Bu Nana, ya itu menguatkan saya. Karena itu juga saya lakukan. Ternyata orang yang sedang mengalami COVID itu betapa pentingnya mereka diberikan support, diberikan doa. Karena saya betul-betul merasakan kuasa doa itu. Karena itu, biarlah kiranya dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kita juga terus berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih. Kami belajar bersama-sama dalam sikap dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang pertama, kami harus terus berdiri teguh. Yang kedua, kami bersuka cita. Dan yang ketiga, kami berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa kepada kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kami tahu firman bukan sekedar logos, bukan sekedar kata, tetapi itu dapat menjadi rema ketika kami merasakan dan melakukannya. Tuhan mampukan kami manusia yang penuh kelemahan, tapi kami memiliki kerinduan untuk kami terus disempurnakan selalu. Kami selalu ingin dirindukan, dikuduskan, dan kami terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua hari-hari ini. Biarlah kami tetap teguh berdiri dan kami tidak kehilangan damai sejahtera. Kami juga terus berdoa tidak jemu-jemu. Biarlah kami tidak kecewa dengan Tuhan, kami tidak kecewa dengan pemerintah, kami tidak kecewa dengan siapapun. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu sumber pengharapan kami. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara, Hamba-Mu sederhana, Hamba-Mu terbatas, tapi yang percaya Roh Kudus tidak terbatas, yang dapat menerjemahkan firman ini yang sesuai dengan hati pemikiran kami dan Engkau berbicara kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.